Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mester Leon Mungkabel, biasa dipanggil Mester. Saya dari Universitas Tribuana Kalabahi, Prodi PGSD, kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Jadi baik, pendidikan memegang peran krusial dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Sebagai pilar utama, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Investasi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Nah, di sini pengertian pendidikan. Jadi, pengertian pendidikan secara sederhana, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Secara luas, pendidikan mencakup segala pengalaman belajar yang diperoleh baik di lingkungan formal atau sekolah, universitas, maupun informal atau keluarga masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan atau kognitif, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan pembentukan karakter. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional: meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menegakkan roda perekonomian dan pembangunan di berbagai sektor. Pendorong inovasi dan kreativitas. Pendidikan yang baik akan merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif. Inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk menciptakan produk dan layanan baru yang bernilai tambah tinggi, serta untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Pendidikan yang inklusif dan multikultural akan menumbuhkan rasa toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Hal ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan masyarakat yang majemuk. Meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Pendidikan membuka peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan individu masyarakat yang berpendidikan. Cenderung lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Membangun masyarakat yang demokratis. Pendidikan yang baik akan menghasilkan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Warga negara yang demikian akan mampu berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi dan menjaga tegaknya nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tantangan pendidikan di Indonesia: akses yang belum merata. Keterbatasan akses pendidikan masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial budaya. Kualitas yang belum memadai. Kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas guru yang belum merata, kurikulum yang
kurang relevan, fasilitas yang kurang memadai, dan sistem evaluasi yang kurang efektif. Relevansi dengan kebutuhan pasar kerja pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berkualitas, dan kurikulum yang lebih relevan dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedesaan. Kurikulum yang belum adaptif dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya penyesuaian kurikulum yang adaptif. Strategi peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan akses dan pemerataan pemerintah perlu meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai program seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah atau dana BOS, pembangunan sekolah dan sekolah baru, dan penyediaan transportasi sekolah. Peningkatan kualitas guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan pemerintahan. Perlu meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, sertifikat, dan peningkatan kesejahteraan. Penyempurnaan kurikulum. Kurikulum harus disempurnakan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum juga harus mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Pengembangan sistem evaluasi. Sistem evaluasi harus dikembangkan agar lebih kompetensi dan akurat dalam mengukur kualitas pendidikan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Tinggal ada slide.